Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun, para kiai, para ajengan, para ustadz, ustadzah, pimpinan pondok pesantren, majelis taklim, rekan-rekan khususnya jamaah Raudatul Hikam, juga Sohibul Bait, Bapak Haji Mimih beserta keluarga, juga selaku Ketua Majelis Dzikir Ar-Royan Bapak Haji Saiful beserta jajaran, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang semuanya saya hormati dan mudah-mudahan ditambah kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada malam hari ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini, tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat dan keberkahan, di mana kita telah sama-sama melaksanakan wadoi bil a'maliyah, pembacaan manaqib dan maulidnya Rasul. Maka yakin dan nyata tempat ini tempat yang Allah banggakan dan Nabi cintai. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini sehingga mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan pada paduka yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidul Makhlukat, aslul ijad bi jami'il kainat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, muslimin dan muslimat, termasuk kita di dalamnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bersilaturahim, untuk menyampaikan wakil dari Ketua Majelis Dzikir, yang dimana pada setiap minggu kedua dilaksanakan kegiatan seperti ini. Kita doakan mudah-mudahan panitia semuanya, terutama Sohibul Bait beserta keluarga, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang penuh dengan keberkahan.
dihasilkan semua maksud dan tujuannya. Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya khususnya untuk Sohibul Bait dan untuk kita semua. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu surat yang tadi sudah sama-sama kita bacakan, yaitu wal asri innal insana lafi husrin. Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan waktu asar. Ini menandakan istilah cek urang kulon mah time is money. Waktu adalah uang. Artinya betapa pentingnya, betapa berharganya waktu untuk supaya kita manfaatkan semaksimal mungkin, dipakai untuk beribadah, melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna baik untuk kita dan untuk semuanya. Kenapa? Karena innal insana lafi husrin. Semua manusia ada dalam kerugian, ada dalam kecelakaan. Itu ayat secara umumnya. Tapi ada taksisnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang pertama, yaitu alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wa amilus solihah, melaksanakan amal soleh, wa tawasaw bil haq, dan yang ketiga, saling berwasiat dalam hak, dalam kebenaran. Yang keempat, wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Ini semua dibungkus dengan keikhlasan. Kenapa? Karena tanpa keikhlasan semuanya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya mengatakan, an-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum alhaka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala hadrin ati. An-nasu kulluhum halka, semua manusia ada dalam kecelakaan, ada dalam kebinasaan, kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal. Orang yang beramal pun tetap ada dalam kecelakaan, kecuali orang-orang yang berilmu. Ini menandakan bahwa antara ilmu dan amal, kira-kira apakah amal dulu atau ilmu? Kita lihat ketika Nabi melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, dan di bulan ini kita masih ada di penghujung bulan Rajab, maka sekalipun selintas demi keberkahan dan kita sebagai bukti memuliakan dan mengagungkan bulan Rajab agar supaya kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi melintasi baik alam nasut, alam malakut, alam lahut dan alam jabarut, sehingga datang atau hingga di suatu tempat yang belum pernah terjamah hanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril menyampaikan kepada Nabi
agar supaya memberikan tahiyat penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, assalamu alayka wa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi sangat mencintai umatnya, melebihi mencintai istri dan anak-anak dan keluarganya. Kebahagiaan, keselamatan, apa artinya hanya untuk Nabi? Yang sangat Nabi pikirkan adalah kecintaan, kesayangan terhadap kita selaku umatnya, sebagaimana dipertegas dalam ayat yang lain, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini jelas betapa cintanya Nabi kepada kita selaku umatnya, yang walaupun kita terkadang lupa untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka malaikat yang ada semuanya menyaksikan dialognya Nabi dengan hadirat Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan. Dan bacaan ini menjadi salah satu dari rukun sholat. Apabila kita di dalam melaksanakan ibadah sholat tidak membaca tahiyat, maka sholatnya kita tidak sah, sholatnya kita tidak jadi. Ini betapa mulianya, betapa luar biasanya, sehingga dialognya Nabi dengan Allah bagian dari rukun sholat yang keseharian oleh kita dilaksanakan di dalam pelaksanaan sholat. Kenapa? Karena ini bagian dari rukun. Maka oleh sebab itu, setelah Nabi pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj, sebelum subuh diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat 1 hari 1 malam 5 waktu, yang walaupun asalnya 50, sekalipun 5 tetap hakikatnya adalah 50. Kenapa? Al-hasanatu bi asri amsaliha, satu kebaikan Allah balas dengan 10, sekalipun hanya 5 waktu yang kita laksanakan, tapi hakikatnya seperti kita melaksanakan 50 waktu. Ini bagian dari anugerah nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi dan kita selaku umatnya. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, kalau saja sholat 1 hari 1 malam yang kita laksanakan 50 waktu, kapan kita bawa mobil, kapan kita ke pasar, kapan kita bertani dan yang lain-lainnya. Tapi maha mulia Allah, maha bijaksana Allah, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi dan kita selaku umatnya, maka kita hanya diwajibkan 1 hari 1 malam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Sekalipun hanya 5 waktu, terkadang ada bagian di sana saudara kita yang belum bisa memaksimalkan. Kadang-kadang dohornya sholat tapi subuhnya ketinggalan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan khususnya ibadah sholat yang 5 waktu, yang dimana di subuh pertama Nabi padahal sudah mendapatkan kewajiban tapi tidak melaksanakannya. Kenapa? Karena dalam istilah ketatanegaraan ada istilah perda, peraturan daerah, namun di kabupaten mah
peraturan tos disampaikan tapi juklak juknisna teknik pelaksanaanana encan ayat, sehingga Nabi berani ngalaksanakan sholat karena belum tahu bagaimana tata caranya untuk melaksanakan sholat subuh. Ini menandakan bahwa logisnya sebelum kita melaksanakan amal didahului dengan ilmu dulu. Maka annasu kulluhum halqa illal alimun wal alimuna kulluhum halqa illal amilun wal amiluna kulluhum halqa illal mukhlisun. Orang yang melaksanakan amal pun disertai dengan ilmunya tetap ada dalam kecelakaan, ada dalam kerugian, kecuali ketika melaksanakannya dilaksanakan dengan ikhlas. Orang yang ikhlas di dalam melaksanakan amal pun wal mukhlisuna ala khadrin adim masih dikhawatirkan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan melaksanakan pembacaan manaqib Maulidnya Rasul sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi dan kecintaan kita kepada para wali kekasih-kekasih Allah, dengan harapan agar supaya kita ngandalkan ibadah kita mah jauh-jauheun dina ilmuna komo dina keikhlasanana. Urang ngaharepkeun ku ngalaksanakeun manaqib oge Maulidna Rasul ku syafaatna Kanjeng Nabi ku karomahna para kekasih-kekasih Allah, sehingga ibadah-ibadah urang sekalipun jauh dari sempurna mendapat syafaat dan keberkahan dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana pelaksanaan manaqib pada malam hari ini, karena kita tidak lama lagi akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Maka sesuai dengan yang diamanatkan dari Ketua Majelis Dzikir untuk kegiatan manaqib pada setiap minggu kedua untuk bulan yang akan datang, karena sebentar lagi memasuki bulan suci, bulan Ramadan, ditawakukan dulu. Mudah-mudahan kita fokus di bulan Ramadan untuk lebih meningkatkan ibadah kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana adanya malam Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Maka oleh sebab itu, atas nama Ketua Majelis, pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada terutama rekan-rekan dan para kiai, para ajengan yang setiap bulan ikut mengiringi di dalam pelaksanaan manaqib dan Maulidnya Rasul, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu setia melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang penuh dengan keberkahan, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dan bulan seterusnya, sehingga kita bisa kumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan yaitu manaqib dan Maulidnya Rasul yang setiap minggu kedua dilaksanakan di tempat ini. Maka atas nama Sohibul Bait atau atas nama Ketua Majelis mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, diberikan pembalasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segala sesuatu, karena keterbatasan, baik keterbatasan keilmuan
maupun yang lainnya. Di dalam kegiatan ini banyak kekurangan di sana di sini yang jauh dari sempurna, baik dalam penerimaan, dalam penempatan, dan yang lain-lainnya. Atas nama Ketua Majelis atau sekaligus Sahibul Bait, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana wa salimna minal corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.